Kalian tahu nggak sih, negara Indonesia ini adalah negara yang menjunjung tinggi nilai kebinekaan. Tapi di balik semua itu ada aja kasus penolakan pembangunan rumah ibadah. Kira-kira kayak gimana sih kasus-kasus tersebut? Mari kita bahas. Nah teman-teman, dari riset singkat yang sudah kita lakukan, banyak kejadian penolakan pembangunan rumah ibadah. Sudah ada kejadian di mana aja sih, Mei? Kayak di Pangkal Pinang, Cirebon, Tangerang, Cilegon, Bandung, dan Solo. Oke, hari ini kita akan melihat reaksi masyarakat sekitar tentang isu ini ya teman-teman. Dalam semangat citizen journalism untuk tugas akhir mata kuliah Agama dan Pancasila, kami berempat akan turun ke jalanan. Kami akan bertanya ke masyarakat tanggapan mereka tentang kasus penolakan rumah ibadah minoritas ini. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ardier Fikri Arbar. Perkenalkan, nama saya Melati Permatasari. Perkenalkan, nama saya Melinda Rifka Zaimatul. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Fatihah. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Agama dan Pancasila, Teknik Sipil, Jakarta Global University, semester 1, dan kita bakal turun ke jalanan. Check it out! Bye-bye. Nggak usah, lanjut. Perkenalkan, nama saya Martoni Darisman. Saya Julija. Perkenalkan, saya Zaid Bakran Babani. Nama saya Pinda Rahat. Kakak tahu nggak ya perihal kasus-kasus penolakan pembangunan gereja di Indonesia? Aduh, saya kurang tahu sih, tapi kayak pernah sering dengar dikit-dikit gitu. Sempat dengar sih, tapi untuk lebih spesifiknya mungkin banyak lebih tahu deh. Tahu sih. Tahu? Bagaimana menurut kakak sebagai umat beragama? Bagaimana rasanya ketika melihat berita tersebut? Sebagai sesama warga Indonesia yang mempunyai sifat kemanusiaan, saya cukup prihatin dan sedih terhadap sikap tersebut. Kenapa sih masyarakat masih saja tidak mentoleransi dengan keadaan minoritas begitu? Padahal kita kan negara Indonesia yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Kita saling toleransi aja ya. Sama-sama dalam menjalankan beribadah. Ya, sebagai umat muslim di agama kita kan juga ngajarin tentang toleransi ya. Jadi kalau mereka mau membangun gereja asal tidak merugikan kita sebagai umat muslim, kenapa ditolak gitu? Mendirikan gereja di tempat yang tepat tidak apa-apa, asal jangan di tempat yang adalah semuanya muslim. Kalau bahasanya sih itu haknya juga ya, haknya mereka, karena kan mereka juga mau punya tempat buat ibadah, yang penting tidak mengganggu dengan agama lain. Menurut kakak, di Indonesia ini sudah bebas beragama belum? Apakah ada yang ingin kakak sampaikan perihal kebebasan beragama di Indonesia? Menurut saya, kalau melihat dari sudut pandang Indonesia terhadap kebebasan beragama, mungkin belum, tapi ada. Tetapi itu juga perlu PR, pekerjaan rumah, pekerja keras untuk kita semua sebagai masyarakat Indonesia, dan kita juga perlu sih edukasi terhadap beberapa masyarakat yang belum mengetahui terhadap sikap toleransi. Dan terus juga kita juga perlu dukungan dari pemerintah terhadap minoritas yang ada di daerah untuk supaya kita lebih berkehidupan berdekatan supaya lebih harmonis gitu aja. Sudah sih menurut saya kata-katanya. Apa yang ingin kakak sampaikan perihal kebebasan beragama di Indonesia? Ya, intinya seluruh warga Indonesia harus akur ya dan toleransi terhadap agama-agama lain. Jangan terlalu fanatik dengan agama sendiri. Untuk kayaknya sih kalau di Indonesia untuk kebebasan beragama sudah cukup baik ya, gitu, dan toleransi juga sudah cukup baik. Cuman mungkin sekarang kan banyak di media sosial ya. Mungkin kalau untuk saling membuli itu ya. Mungkin tolong ini aja, pemerintah agak lebih tanggap lagi untuk mengkasuskan gitu ya. Kalau ya kayak membuli misalkan tentang Nabi atau mungkin ya, di negara non muslim juga gitu. Jadi harus ada hukum yang tegas gitu. Jadi nanti kalau untuk mereka yang akan membuli lagi, berpikir ulang gitu, karena ada hukumnya yang jelas. Itu aja sih. Kalau di Indonesia sangat beragama sangat bebas, kan masing-masing di Indonesia itu ada lebih dari 3 agama. Buat saya Indonesia sangat bebas beragama. Hai. Nah,
Jadi sekarang kita lagi ada di GBI Kamboja untuk bertanya lebih lanjut ke salah satu pengurus gereja perihal isu ini. Karena kita pengen dapet insight yang lebih dalam lagi, lebih relevan lagi. So, ikut kita ya, check it out. Aku di sini. Sip. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sore hari ini kita sekarang sedang berada di GBI Kamboja. Sudah dengan bersama perkenalkan, nama saya Nando, namanya Fernando. Hari-hari saya di GBI Kamboja itu sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu gitu. Jadi sepenuh waktu itu artinya di gereja jadi full timer. Untuk pelayanan saya melayani di anak muda gitu di bagian pemuda PPA namanya, bagian pembinaan pemuda dan anak. Pembinaan pemuda dan anak-anak. Iya, Cocok nih Kak Nando. Kebetulan nih hari ini kita berempat akan sedikit bertanya perihal isu yang sebenarnya lumayan sensitif ya ke komunitas masyarakat, komunitas Kristiani. Jadi kita mau bertanya langsung ke Kak Nando yang mungkin sebagai pengurus gereja, pengurus anak muda juga, supaya dapat insight yang lebih relevan lagi. Karena kalau kita nih mungkin kita menganggap diri kita nih sebagai outsider, orang luar lah gitu. Oke, jadi isu yang mau kita tanyakan hari ini Kak Nando perihal penolakan pembangunan gereja di beberapa daerah di Indonesia. Kemarin tuh udah ada di mana aja, Mei? Ada di Cilegon, Cirebon, Solo, Bandung, Tangerang, dan bahkan di kota besar ini ada Kak Nando. Mungkin dari Kak Nando mungkin ada tanggapan umum dulu kah mungkin perihal isu ini, silakan. Oke, untuk masalah gereja tidak boleh dibangun, udah dibangun langsung di demo harus ditutup begitu. Sepertinya itu udah sangat sering di Indonesia khususnya. Sangat sering. Nah, jadi kalau saya melihat itu nggak mau masuk ke ranah itu gitu, apa namanya di demo ditutup dan lain. Tapi masuk gini, yang namanya sebuah istilah ya, kalau orang itu nggak kena maka nggak sayang kan, tak kena maka sayang. Saya pikir gini, sebelum kita mungkin gereja yang demo disuruh tutup atau mengusahakan perizinan nggak diizinin, bahkan sampai ada puluhan tahun nggak keluar tuh izinnya, bahkan ada yang dapat tantangan dari tetangga udah kumpul semuanya udah ini, tapi tetap aja di akhirnya nggak bisa juga. Sebelum dari itu mungkin saya sebagai orang Kristen dan gereja harus lebih dulu namanya introspeksi. Pertama gitu, apakah kita sudah punya hubungan baik sesama sekeliling kita nih yang tempat kita mau bangun gereja? Hubungan kita seperti apa, ya kan? Terus bagaimana kita menjalin sebagai orang yang Indonesia gitu, yang tegur sapa, sosial dan lain-lain gitu. Dan saya percaya gini, ketika kita sudah punya hubungan baik sama orang sekitar, malah orang sekitar pun nyaman sama kita dan terima kita, malah mereka yang akan mendukung. Saya sering lihat sekali ketika ada orang gereja seperti itu, gereja lagi buat sesuatu apa, malah mereka yang ngebantu. Contoh, bikin Natal, pemuda masjidnya yang bantu parkirannya. Nanti balikannya, kalau lagi lebaran atau lagi maulid Nabi, lagi ada acara besar, kita yang bantu. Nah itu kan sisi toleransi seperti itu. Terus kalau ditanya, Kak, apa namanya, apakah ada yang kayak gitu? Oh sangat ada, sangat ada. Saya kebetulan gereja ini itu bukan sering, itu wajib yang namanya program kita bertoleransi kepada umat yang lain. Nah kita punya kerjasama dulu sama dari UIN, kampus UIN gitu, senior-seniornya bahkan alumni-alumninya, terus yayasan-yayasan yang sifatnya itu yayasan yang toleransi gitu. Sering kita bikin kerjasama, bukan hanya acara kegiatan tetapi benar-benar follow up ke depannya. Sampai di tahap kita nginep di pesantren sehari, saya pakai sarung gitu, terus yang wanitanya pakai jilbab gitu kan. Mereka menanyakan tentang iman Kristen kita, kenapa Yesus harus mati, kenapa gini gitu. Dijawab, balikannya mereka nginep di gereja, ya kan, sholat di gereja dan lain-lain, ya kan, dan lain-lain. Jadi tujuannya untuk memframing bahwa oke, di luar mungkin ada gereja yang tutup nih, tapi Indonesia sebetulnya baik-baik aja nih di sini nih, gitu kan. Jadi harusnya yang kita pikir berita itu yang harus tersiar nih ke seluruh Indonesia. Saya percaya ketika ada gereja yang dipaksa tutup, itu memang mereka yang demo itu kekurangan informasi ini. Ternyata tuh Indonesia baik-baik aja sebetulnya.
Saya kan umurnya udah lumayan 30-an gitu kan. Jadi saya pernah ngalamin masa kecil yang indah banget itu. Ya kan, lebaran ikut muter, ya kan, biar dapat duit, ya kan, ya gitu. Terus yang apa namanya orang-orang yang muslim gitu, pas Natalan datang minta makanan, ya kan, mau dong, cemilan dong, kacang-kacangan gitu-gitu, indah banget. Kita nggak ada gap sama sekali nggak ada gap gitu. Puasa saya datang ke masjid kan ada apa namanya pesantren kilat, ya kan gitu. Karena nemenin temen kan, abis itu kan mau main gundu, main kelereng gitu kan, main layangan, main bola gitu. Jadi sebegitu indahnya. Nah kalau sekarang ada isu yang gap-gapan gitu, itu saya rasa tuh isu-isu orang yang nggak mau lihat Indonesia tuh baik-baik aja, kayak gitu. Nah yang pertama gerejanya harus introspeksi dulu. Udah bangun sosial, jangan sampai kita cuman ya kan gue sudah beli tanahnya gitu kan, bangun ininya izinnya, tapi nggak ada sosialisasi sama sebelah, ya kan? Maksudnya ya numpang-numpang dulu, monggo dulu gitu kan. Tiba-tiba langsung bangun gereja, ya itu kan ya kita harus sadar kita ini minoritas, ya kan, ya kita sadar itu gitu. Jadi itu. Tetapi kalau kedua kita sudah izin, kita sudah hubungan baik sama orang luar, tapi ada yang paksa tutup. Karena banyak kasusnya malah bukan orang sekitar yang demo nih, tapi dari pihak-pihak luar nih, yang tadi saya bilang ada orang yang nggak suka kok Indonesia tuh baik-baik aja gitu hubungannya. Ada dari pihak luar yang mau apa namanya demo lah, terus apa namanya tutup lah ini ibadah diberhentiin gitu kan. Kayak berapa kasus yang itu ternyata memang dari pihak-pihak oknum luar kayak gitu. Saya pernah dapat juga ada ini berita yang sangat akurat gitu kan, karena ada gereja ketika didemo sama pihak luar yang bela sama warganya. Wah banyak kayak gitu, termasuk di gereja kita, cabang kita juga ada kayak gitu. Di demo malah warganya yang pasang badan, siapa yang mau tutup di gereja, ayo otain gua gitu kan, gitu. Malah warganya sendiri, ya bukan orang Kristen, semua orang Kristen. Jadi itulah apa sih namanya, untuk hal-hal yang kayak di demo itu kita lihat itu oknum. Saya percaya kagak ada yang namanya ajaran agama untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tidak ada, nggak mungkin. Ya kan agamamu, agama aku, ya kan itu kita hidup berampingan dan kita hidup di Indonesia, kayak gitu. Jadi ya seperti itulah. Mas Nando? Ya. Sekiranya apa ada harapan yang mau disampaikan ke masyarakat? Mungkin juga untuk kami para mahasiswa yang katanya ini adalah agen perubahan. Ya. Oke, harapannya cuma satu aja. Kalau sebagai mahasiswa, sebagai anak muda, itulah yang akan membuat Indonesia berubah dalam hal toleransi. Kita sesama umat beragama, kita disatukan dengan kasih, yaitu yang namanya Indonesia. Itu. Jadi hal-hal yang tadi kita bilang itu, kita jadi agen-agennya toleransi di Indonesia. Jadi kita tidak memandang muka, kita tidak memandang agama, suku dan apa, keturunan apapun, hitam dan putih, ya kan, kurus dan gemuk, ya kan, terus atau sipit atau belok gitu kan. Kita lu Indonesia, kita satu, ya kan. Yang penting timnas Indonesia menang. Timnas kan gitu. Gimana soal perihal main-mainin perbedaan kayak gitu? Misalkan lu hitam, lu apa gitu. Itu gimana menurut Bang Nando sendiri? Iya, kalau menurut saya sih kalau ada yang kayak gitu, udah kita nggak usah bantu viralin lah, ya kan. Betul, kita tutup aja tuh, biar dia nggak viral-viral, nggak kap-kap di medsos kayak gitu. Dan saya punya harapannya orang seperti itu ke depan nih malah dibilang norak banget sih. Misalnya orang yang norak, orang yang nggak update, dan orang yang nggak punya pikiran yang lain gitu. Jadi orang-orang yang norak, jadi orang nggak kebawa emosi kayak gitu. Cukuplah mereka dengan kebodohannya, dengan keterbatasan pikirannya, itu membeda-bedakan, dimin aja, jangan di up. Oke, kalau gitu kan, terima kasih banyak ya.